Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri. Kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal untuk penilaian akhir tahun mata pelajaran IPA kelas 8 SMP ya. Jadi untuk kalian yang akan segera menghadapi penilaian akhir tahun IPA, nah disinilah tempatnya untuk belajar dan mereview kembali materi-materi yang akan dikeluarkan di penilaian akhir tahun yang akan datang ya. Nah, untuk video yang pertama ini yang akan kita bahas adalah materi-materi yang masuk ke dalam bab tekanan, kemudian ada optik dan ada getaran dan gelombang ya. Jadi di sini di video yang pertama ini kita membahas materi-materi fisika ya. Nanti untuk video selanjutnya baru kita akan membahas materi-materi biologi. Oke, sebelum kakak membahas soalnya satu persatu, jangan lupa untuk subscribe channelnya, kemudian like videonya, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya supaya kita bisa berbagi ilmu. Semua teman-teman yang bisa belajar juga di sini ya. Oke, kita mulai saja untuk nomor 1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi tekanan zat cair? Tekanan zat cair ya, dengan kata lain tekanan zat cair itu adalah apa? Tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatik itu kita harus tahu dulu rumusnya. Rumusnya adalah Rho dikali G dikali H. Rho ini adalah massa jenis, G adalah gravitasi, H adalah kedalaman. Karena cairan jadi pasti memiliki kedalaman ya. Dengan rumus ini maka kita bisa tahu faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatik atau tekanan zat cair ya. Jadi cara cepatnya adalah ya kalian harus tahu dulu rumusnya, baru bisa tahu faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan zat cair. Berarti ada apa? Massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Yang mana jawabannya? Massa jenis, gravitasi, kedalaman itu adalah yang C. Oke, lanjut lagi yang kedua. Ini adalah penerapan soal penerapan dari rumus yang tadi kita bahas di nomor 1 ya. Jadi ada sebuah bejana, bejananya berisi air. Airnya kedalamannya ya adalah 140 cm. Nah, kalau kita bicara kedalaman objek, di sini ada ikan ya. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Jika massa jenisnya 1000 kg per meter kubik dan kecepatan gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatik yang diterima ikan berapa? Gitu ya. Nah, berarti yang ditanya adalah kedalaman ikannya, bukan kedalaman airnya. Kedalaman ikan itu berarti jarak dari permukaan air sampai si objeknya, sampai si ikannya. Nah, ini yang harus kita cari. Oke, seperti biasa ditulis dulu ya apa yang diketahui. Yang diketahui adalah pertama massa jenis. Massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian ada lagi gravitasinya berapa? 10 Newton per kilogram. Kemudian ada lagi kedalaman. Nah, kedalamannya tinggal kita kurangin aja ya. Kedalaman air 140 cm dikurangin berapa kedalaman? Oh, jarak dari ikan sampai ke dalam. Nah, ini ya. 60 cm berarti kedalaman ikan itu adalah 80 cm. Tetapi karena dia di sini satuannya rho-nya adalah meter, kita ini rubah jadi meter ya. Berarti H-nya adalah berapa? 0,8 meter. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tekanan hidrostatisnya. Yuk kita jawab, tinggal masukin aja kok ke dalam rumus, gampang. Berarti tekanan hidrostatik adalah apa tadi? Rho dikali G dikali H. Masukin Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik dikali G-nya adalah berapa? 10 Newton per kilogram. Ini kilogramnya udah langsung kita coret bisa ya, satuannya dicoret. Dikali, lanjut ke bawah sini ya, dikali kedalamannya 0,8 meter. Nah, meternya ini kita coret, tinggal 2 di sini. Berarti gimana nih? 1000 dikali 10 dikali 0,8. Berarti 8 dikali 1000 sama saja 8000. Satuan yang tersisa apa? Newton per meter persegi. Newton per meter persegi. Berarti jawabannya 8000. Oke, berarti ada nggak? Nah, yang B ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tinggal dimasukin rumusnya. Asal kalian hafal rumusnya, maka kalian akan bisa masukin cepat ke dalam rumusnya. Dan jangan lupa rubah satuannya ya.
Lanjut nomor 3. Hubungan yang benar antara tekanan osmosis dengan konsentrasi larutan adalah, nah untuk ini kalian harus paham dulu. Apa sih maksudnya konsentrasi tinggi? Apa maksudnya konsentrasi rendah? Konsentrasi tinggi itu maksudnya adalah larutan yang pekat. Kalau konsentrasinya tinggi berarti larutannya pekat. Kalau konsentrasinya rendah berarti dia encer ya. Zat larutnya sedikit berarti konsentrasi rendah. Zat larutnya banyak berarti konsentrasi tinggi. Jadi kalian bayangkan, ada air gula dalam satu gelas. Dalam satu gelas nih kakak gambar ilustrasinya. Ini air gula. Kemudian ada lagi yang ini juga air gula. Air gula yang pertama ini isinya adalah 6 sendok gula. Yang ini bejana yang kedua berisi gula 20 sendok. Mana yang lebih pekat? Yang ini ya. Ini lebih pekat. Kalau lebih pekat berarti konsentrasinya lebih tinggi. Lebih kental berarti konsentrasinya lebih tinggi. Jadi hubungan antara tekanan osmosis dengan konsentrasi larutan tentu saja dia berbanding lurus. Semakin pekat larutannya maka konsentrasi tekanan osmosisnya juga semakin tinggi ya. Semakin tinggi konsentrasi larutan akan semakin tinggi pula tekanan osmosisnya karena berbanding lurus ya. Dia sebanding, perbandingannya lurus, bukan berbanding terbalik. Jadi jawabannya adalah yang A. Semakin tinggi konsentrasi larutan, semakin tinggi pula tekanan osmosisnya. Oke, jawabannya A. Lanjut, sekarang kita masuk ke getaran ya. Ada sebuah bandul ya, katanya ada benda diikat tali panjang, jadi membentuk bandul, berayun secara harmonis hingga membentuk suatu getaran. Lintasan A ke B ditempuh benda dalam waktu 1 detik. A ke B, berarti A ke B itu adalah dari sini ke sini ya. Nah, dari A ke B waktunya adalah 1 detik. Yang namanya satu getaran itu gimana? Satu getaran itu adalah waktu yang dibutuhkan. Periode satu getaran itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk dari A kembali ke A. Ya, jadi satu getaran itu adalah dari A berayun kemudian kembali lagi ke A. Itu namanya satu getaran. Berarti kalau misalkan yang ditanya adalah periode getarannya, ya sudah dari A ke B itu berapa ya? Berapa getaran? Kita tulis diketahui. Yang diketahui adalah 1/4 dari periode. Kenapa? Karena dari A ke B itu hanya 1/4 dari periode satu getaran. 1/4-nya itu hanya 1 detik atau 1 second ya. 1 detik atau 1 second. Nah, berarti yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah periodenya. Periodenya bagaimana? Tinggal kita kalikan. T itu berarti gimana? 4 dikali 1 detik. Berarti periodenya adalah 4 detik alias 4 second. Oke, gitu ya caranya ya. Jadi ingat, yang namanya getaran itu adalah gerakan mulai dari A balik lagi ke A. Namanya satu getaran. Lanjut. Nomor 5. Nomor 5 ini ada sebuah gambar gelombang ya. Amati gambar gelombang di samping, bukan di atas nih. Tentukanlah cepat rambat gelombangnya. Berarti harus tahu dulu rumus cepat rambat gelombang ya. Kita tulis dulu deh yang diketahui dari gambar apa sih diketahui nih. Yang diketahui katanya ini ada 12 cm. Nah, sebelum kita tulis apa yang diketahui, kakak kasih tahu dulu bahwa yang namanya satu gelombang, kakak ingatkan ya, yang namanya satu gelombang itu adalah satu gunung dan satu lembah. Itu satu gelombang ya. Jadi dari awal sini sampai sini itu namanya satu gelombang. Berarti yang diketahui apa nih? Ini kan 12 cm cuman satu lembah. Berarti dia setengah dari gelombang. Berarti panjang gelombang atau lambda itu adalah 2 kali 12 cm. Karena 12 cm hanya satu lembah. Sementara satu gelombang harus satu lembah dan satu gunung ya. Jadi tinggal dikalikan 2 dari 12 berarti berapa? 24 cm. Kok hilang? Oke, ulang lagi. Yang diketahui adalah lambda. Lambdanya 2 kali 12 yaitu 24 cm. Kemudian, apalagi yang harus kita tahu untuk mencari cepat rambat? Kita juga harus tahu periode, ya. Periodenya mana? Periode nih ada di sini detik. Dari sini sampai sini, satu gunung dan satu lembah itu menghabiskan berapa detik?
Nah, di sini ya 1,5 detik atau 1,5 second. Yang ditanya adalah V-nya. Berapakah V-nya? Kita jawab yuk. Rumusnya adalah V adalah lambda dibagi periode ya. Kecepatan atau cepat rambat berarti 24 cm dibagi 1,5 second. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 16 cm per second. Oke, yang mana yang A? Nah, dari soal ini berarti kalian harus tahu juga, harus ingat berarti dari rumus V adalah lambda per T. Kalau misalkan yang ditanya lambdanya berarti gimana? Lambdanya berarti V dikali T. Kemudian kalau yang ditanya T gimana? Kalau yang ditanya T berarti jawabannya lambda per V. Ya. Nah, ini harus hafal nih rumusnya nih. Kalau nggak hafal rumus ini, nggak akan bisa ngerjain soalnya. Oke ya, lanjut lagi. Nomor 6. Vicky berteriak di tengah gedung yang kosong. Jika jarak Vicky terhadap dinding gedung adalah 640 cm, hitunglah cepat rambat gelombang pemantulan suara jika Vicky mendengar bunyi pantul setelah 4 detik. Nah, kalau pantulan itu kalian bayangkan ya, yang namanya pemantulan itu begini nih. Misalkan ini si Vicky berteriak ke gedung ya. Dia teriak, suaranya mantul ke gedung, kena gedung terus balik lagi. Nah, berarti ada 2 kali waktu yang dialami ya. Jadi waktunya itu ada ke sini ya. Waktu yang pertama si suaranya jalan ketemu tembok sampai kemudian nanti tembok memantulkan. Berarti ini adalah T aksen gitu ya. Jadi nanti dikali 2 nih waktunya. Berarti rumusnya begini nih. Yang ditanya apa? Oh, cepat rambat. Berarti kecepatan ya. Yang ditanya adalah berapakah kecepatan suaranya si Vicky. Seperti biasa, kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui jarak Vicky terhadap dinding gedung, berarti S ya. Jaraknya adalah 640 cm. Duh, hilang lagi. Oke, tulis lagi. Diketahui jarak Vicky 640 cm, jarak dari Vicky sampai tembok ya. Terus kemudian waktunya itu adalah 4 detik. 4 detik atau 4 second ya. Nah, yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah cepat rambatnya. Rumusnya adalah, kita jawab ya. Jawab ke sini ya. Nah, cepat rambat itu rumusnya adalah jarak dibagi T per 2. Nah, kenapa T-nya dibagi 2? Karena yang tadi kakak bilang nih, si Vicky teriak, mantul ke tembok, terus suaranya balik lagi ya. Jadi waktunya harus kita bagi 2. Dari mulai Vicky ngomong sampai nanti si pantulannya kedengeran kan 4 detik. Nah, itu harus kita bagi 2 karena perjalanannya 2 kali gitu ya. Oke, kalau kayak begini persamaannya bisa kita rubah menjadi begini ya. S dikali 2 per T. Ya, prinsip pembagian dan perkalian pecahan. Oke, kita masukin angkanya. V sama dengan, kecepatan rambatnya sama dengan 640 cm dikali 2 per 4 second. Berarti berapa? 640 dikali 2, 1280. 1280 dibagi 4. Sama dengan 320 cm per second. Ada jawabannya? Ada. Yang B. Ya, ingat rumusnya. Kalau pemantulan T-nya dibagi 2 ya. Berarti kalau misalkan dari rumus ini ke sini ya. Kalau dari rumus ini misalkan kalian mau hitung S-nya. S-nya bagaimana? S-nya berarti sama dengan V dikali T per 2. Itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Nomor 7. Di bawah ini manakah yang bukan manfaat dari sonar? Nah, sonar ini pertama kali ditemukan di Amerika Serikat. Sonar ini adalah sebuah kependekan ya, singkatan. Kepanjangannya adalah Sound Navigation and Ranging. Jadi pertama kali ditemukan itu sonar ini adalah gelombang suara ultrasonik. Digunakan untuk melakukan navigasi dan pelacakan ya, untuk
mencari kapal-kapal yang tenggelam di dasar laut, kemudian mengukur kedalaman laut juga bisa. Kemudian kalau sekarang sering dipakai untuk mendiagnosis penyakit. Kalau ibu-ibu hamil nih mau ngelihat bayinya pakai USG. USG itu ultrasonografi, pakai sonar juga. Prinsip kerjanya seperti kelelawar. Kelelawar itu kan buta ya. Jadi dia bagaimana melihat sekelilingnya. Kalau dia buta, dia dengan cara mengeluarkan suara ultrasonik yang dipantulkan untuk bisa mengetahui keadaan di sekelilingnya. Jadi prinsipnya sama seperti ekolokasi yang dilakukan oleh si kelelawar. Nah, pada nomor 7 ini, yang mana yang bukan manfaat dari sonar, mengukur kedalaman laut benar ya. Ini benar, pencarian kapal benar, mendeteksi penyakit juga benar. Yang belum ditemukan adalah ini ya. Belum ditemukan nih sonar bisa menyembuhkan gangguan pendengar. Oke, lanjut. Nomor 8. Manakah di antara gambar di bawah ini yang merupakan proses pembentukan bayangan pada mata normal? Nah, pada mata normal itu harusnya bayangan jatuh tepat di retina atau di bintik kuning ya. Jadi yang mana nih? Yang A. Ya, nih kakak jelaskan. Kalau ini kan ceritanya ini benda nih, misalkan ini bendanya pohon cemara gitu ya. Nah, pohon cemara ini harus jatuh di sini nih, dengan posisi terbalik ya, karena lensanya cembung. Jatuh di bintik kuning. Itu kalau jatuh di bintik kuning berarti matanya normal, belum mengalami kerusakan. Tetapi kalau terjadi kesalahan pada lensa mata sehingga bayangan jatuh di belakang lensa, itu namanya adalah rabun dekat atau hipermetropi. Berarti lensanya terlalu pipih. Kemudian ada juga yang bayangannya jatuh di depan retina. Misalkan yang ini nih, berarti dia mengalami kelainan mata namanya miopi atau rabun jauh karena lensanya terlalu cembung ya. Kemudian yang ini yang C, kalau yang C sudah jelas salah. Kenapa salah? Karena masa bayangannya begini doang ya, bayangannya masa cuma titik. Sudah salah dari sketsa bayangan. Lanjut. Nomor 9. Nah, ini dia ya. Ini adalah gambar di mana katanya apa? Sebuah benda terletak 60 cm di depan sebuah lensa cembung. Nah, maka perbesaran yang terbentuk adalah, ini kita harus tahu dulu berarti rumusnya. Sebuah benda terletak 60 cm di depan sebuah. Oke. Pilihannya apa optionnya? Ya, ini dia ya. Yang diketahui dulu kita tulis yuk. Diketahui. Jarak objeknya ini ya 60 cm. Berarti ini adalah S sama dengan 60 cm. Jarak fokusnya F adalah 20 cm. Pertanyaannya yang ditanyakan adalah berapakah perbesarannya? Perbesaran itu M ya. Berapakah M-nya? Kita jawab, masukin dulu rumusnya. M itu adalah S per S aksen, jarak objek dibagi jarak bayangan. Nah, sementara S aksennya kita nggak tahu. Berarti kita harus cari dulu ya, S aksennya itu berapa. S aksen itu rumusnya gini, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Gitu ya, berarti karena kita cari 1 per S aksennya, berarti pindah ruas kiri, 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S. 1 per S aksen sama dengan 1 per 20 dikurangi 1 per 60. 1 per S aksen berarti sama dengan berapa nih? Samakan penyebut ya. Jadi 3 ya, 3 per 60 dikurangi 1 per 60. Berarti lanjut ke sini, 1 per S aksen sama dengan 2 per 60. Berarti berapakah S aksennya? S aksennya 60 dibagi 2. 60 bagi 2 berapa? 60 bagi 2 adalah 30. Ya. Nah, kembali ke M. M tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah S per S aksen. S-nya berapa? 60. S aksennya adalah 30. Berarti M sama dengan berapa? 60 dibagi 32 ya. Perbesarannya adalah 2 kali. Berarti jawabannya yang A. Oke, diingat rumusnya ya. Kemudian nomor 10, alat optik yang berfungsi untuk mengamati keadaan di permukaan laut itu adalah, nah biasanya alat optik seperti ini ada di
kapal selam ya. Jadi kapal selam itu punya alat optik yang dimanfaatkan untuk melihat atau mengamati keadaan di permukaan. Itu adalah periskop ya, namanya adalah periskop. Jawabannya adalah yang C. Nah, kalau teleskop ini untuk melihat bintang. Jadi nama lainnya adalah teropong bintang, melihat benda-benda langit yang sangat jauh ya di luar angkasa. Kemudian kalau mikroskop untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, yang jasad renik alias yang tidak kasat mata. Kemudian ada lagi loop itu untuk mengamati benda-benda yang kecil. Contoh yang kecil tapi tidak sekecil jasad renik ya. Contoh misalkan untuk mengamati semut gitu ya, untuk mengamati benda-benda atau hewan-hewan lainnya yang kecil tapi bukan tak kasat mata. Oke, berarti setelah kita bahas 10 soal tadi, mudah-mudahan kalian bisa menambah pengetahuan dan merefresh kembali materi-materi IPA yang sudah lewat, dan kalian bisa menjadi lebih siap lagi untuk menghadapi penilaian akhir tahun IPA yang akan datang ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share kepada teman-temannya. Kalau masih belum paham bisa diputar-putar ulang lagi supaya makin paham ya. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan like videonya. Terima kasih.